Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Anissa Mulyani. Saya dari kelas 9 Ahmad Afandi. Di video ini saya akan menjelaskan tentang penyakit pada sistem reproduksi dan upaya pencegahannya. Penyakit pada sistem reproduksi sangat rawan terhadap kelainan dan penyakit. Berikut ini saya akan membahas beberapa kelainan dan penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi manusia. Pertama, HIV. Penyakit AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh HIV yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. HIV dapat ditularkan dari orang tua yang terinfeksi kepada anaknya melalui transfusi darah yang terinfeksi. Akibat gaya hidup yang tidak baik seperti pergaulan bebas dan menggunakan jarum suntik untuk obatan terlarang seperti narkoba. Oleh karena itu, ayo kita hindari pergaulan bebas dan hindari mengonsumsi obat-obatan terlarang. Seseorang yang terinfeksi HIV, sistem kekebalan tubuhnya akan semakin menurun dalam kurun waktu 5-7 tahun. Penderita nampaknya seperti orang sehat, belum memperlihatkan gejala. Fase selanjutnya, AIDS, baru dapat setelah kekebalan tubuh sangat berkurang dan timbulnya penyakit tertentu. Seperti TBC, penyakit tersebut di atas pasti menderita AIDS. Fase ini berlangsung 3-6 bulan. Untuk memastikan apa seseorang positif AIDS atau tidak harus dilakukan pemeriksaan. Inilah orang yang menderita HIV. Kedua, gonore. Penyakit gonore disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluarnya nanah pada saat kencing pada laki-laki, serta keputihan berwarna kuning hijau pada perempuan. Nah, ini contoh orang yang terkena gonore. Yang ketiga, yaitu penyakit sifilis atau raja singa. Sifilis atau penyakit yang menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema Polium. Gejala awalnya penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelamin. Nah, ini contohnya. Yang keempat, herpes simplex genitalis. Itu disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia luar anus dan vagina. Gejala penyakit ini berupa gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Kemudian pada daerah tersebut timbulnya beberapa kecil-kecil dan selanjutnya lempung menjadi pecah dan menimbulkan luka. Penyakit herpes kulit ini sekali sembuh dan sering kambuh setelah beberapa bulan atau tahun. Contoh orang yang terkena penyakit tersebut. Yang kelima, yaitu keputihan. Nah, keputihan itu penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Cairan tersebut bersifat encer atau kental, berbau tidak sedap, dan dapat menyebabkan rasa gatal pada vagina. Penyakit yang dapat diakibatkan oleh infeksi jamur, bakteri, virus, dan parasit. Penyakit ini dapat terjadi apabila kebersihan vagina dan sekiranya kurang dijaga dengan baik. Nah, ini contoh jamur keputihan. Nah, yang terakhir yaitu penyakit epididymitis. Penyakit epididymitis ini terjadi pada lelaki. Epididymitis adalah peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau terkena penyakit menular seksual. Penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri disertai pembekakan pada salah satu testi. Salah satu penyebab terjadinya penyakit ini adalah pergaulan bebas.
contoh gambar epididymitis. Nah, cara upaya mencegah penyakit pada sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada manusia harus dijaga sebaik-baiknya. Selain itu, untuk kesehatan, hal ini dilakukan sebagai salah satu cara kita menggunakan ciptaan Tuhan. Penyakit pada sistem reproduksi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah kurang menjaga kebersihan organ reproduksi. Apabila kebersihan organ reproduksi kurang dijaga, akan dapat terjangkit oleh penyakit yang disebabkan oleh jamur, bakteri, atau parasit lainnya. Nah, berikut ini ada beberapa upaya untuk mencegah terjadinya penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri, ataupun parasit lainnya. 1. Berusaha untuk menjaga kebersihan organ reproduksi bagian luar dengan mencuci atau membilas sehabis buang air seni atau mengganti pembalut sesering mungkin bagi wanita yang lagi menstruasi. Kedua, menggunakan celana dalam yang bersih dan terbuat dari bahan katun dan teksturnya lembut. Yang ketiga, tidak mendekati pergaulan bebas dan mengonsumsi obat-obatan yang berbahaya. Yang keempat, aktivitas seimbang antara bekerja atau belajar dengan istirahat, serta mengkonsumsi makanan dan minuman yang cukup nutrisi. Yang kelima, olahraga secara teratur. Demikianlah upaya mencegah timbulnya penyakit maupun kelainan pada organ reproduksi manusia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.